Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Jalan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi yang super duper penting, yaitu tentang reaksi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ilmu atau pembahasan topik-topik tentang reaksi ini sangat penting bagi Anda OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta, orang yang sedang menderita kusta, orang yang sedang mengonsumsi obat kusta. Karena kalau Anda tidak memahami tentang reaksi, Anda sendiri yang rugi. Anda bisa salah paham tentang reaksi, Anda bisa salah paham apa yang sedang terjadi dengan diri Anda bisa bingung, Anda bisa putus asa, Anda bisa kecewa, Anda bisa lari pelariannya hal-hal yang tidak, Anda bisa salah ngambil keputusan saat terjadi reaksi, Anda bisa menindaklanjutinya dengan cara-cara yang tidak adekuat, sehingga saat terjadi reaksi tidak ditangani dengan adekuat, Anda sendiri yang menanggung resiko kecacatan. Nah, Anda yang menanggung resiko, bukan saya, bukan orang lain, bukan tenaga kesehatan. Oke? Maka dari itu pelajarilah topik-topik tentang reaksi. Anda pahami dari manapun silahkan, tetapi sumber yang bisa dipercaya. Apa yang bisa saya berikan adalah video-video seperti ini. Ini pun mumpung saya masih jadi programmer kusta. Kalau misalkan saya ditugaskan di tempat lain, misalkan saya jadi programmer lain dan sebagainya, mungkin saya tidak sempat membuat video seperti ini. Jadi mumpung saya masih punya waktu, Anda mau konsul-konsul, silahkan tanya-tanya sepuasnya, baik melalui Facebook, inbox Facebook, atau melalui komentar di YouTube seperti ini. Anda tanya sepuasnya, mumpung saya masih sempat. Oke? Nah, kali ini saya akan memberikan tambahan lagi materi tentang reaksi. Nah, saya kasih judul video ini, kapan penderita kusta mengalami reaksi. Oke, perhatikan nih. Video ini akan menarik sebuah benang merah yang menghubungkan antara teori-teori reaksi atau materi-materi yang sudah saya sampaikan tentang faktor timbulnya reaksi. Video ini akan mengeneralisir. Intinya itu reaksi itu kalau gimana sih? Kalau kapan sih? Seperti itu. Oke? Nah, jadi gini guys, kita pahami dulu nih reaksi. Reaksi kan sebuah stadium inflamatori, stadium peradangan, stadium inflamasi yang timbul karena apa? Adanya perang antara antigen sama antibodi. Antigen ini berarti kuman kustanya, baik kuman kusta yang masih aktif, yang masih solid, yang masih hidup, ya, sebelum diobati, maupun saat kuman kusta itu sudah diobati lalu dia hancur, pecah-pecah, putus-putus, remuk pun, nah ini bangkai tubuhnya ini tetap bercokol di penderita kusta, bercokol di tubuh penderita kusta, di saraf tepinya maupun di kulitnya, ya, dalam tempo yang lama. Makanya dia tetap menjadi antigen. Benda asing lah, yang namanya ada benda asing di tubuh, pasti tubuh kan meresponnya kan, ya, itu meresponnya dengan ada antibodi yang memeranginya seperti itu. Maka timbullah stadium peradangan. Ini pahami dulu ya, bahwa reaksi itu timbul karena itu. Oke, kapan saat-saat terjadinya reaksi? Ada 4 nih yang perlu dipahami dengan baik-baik, sehingga Anda bisa memahami, oh kalau begini nanti saya berarti bisa beresiko ya. Oh kalau misalkan saya terlalu kecapean berarti saya beresiko terjadi reaksi ya. Oh kalau misalkan saya punya penyakit kronis berarti bisa timbul reaksi ya. Karena apa? Karena 4 hal ini. Waspadai. Kapan saat penderita kusta mengalami reaksi? Yang pertama, yaitu saat antibodinya lemah atau dilemahkan. Yang kedua, saat antibodinya dikuatkan. Yang ketiga, saat kumannya dilemahkan. Yang keempat, saat kumannya dikuatkan atau bertambah kuat. Oke, karena kan tadi kan terjadinya karena peperangan dua pihak ini, antigen dan antibodi. Maka sebuah pertarungan ini timbul saat apa? Saat antibodinya lemah, antigennya lebih kuat, akhirnya perang. Saat antibodinya kuat, akhirnya perang juga. Saat kumannya lemah, perang lagi. Saat kumannya tambah kuat, perang lagi. Oke? Karena dua pihak ini. Jadi saat salah satunya dilemahkan atau dikuatkan, maka timbullah perang tersebut sehingga masuk ke stadium inflamatori atau stadium peradangan. Oke, kita bahas satu persatu nih. Kontekstualnya, contohnya seperti apa? Nah, beberapa saat yang lalu saya pernah membuat video tentang faktor pemicu atau pencetus terjadinya reaksi. Anda simak dengan baik-baik. Oh, kalau ada faktor pemicu seperti ini, saya beresiko kena reaksi ya. Nah, sehingga Anda bisa menghindarinya. Saya akan membahas satu persatu faktor pemicu ini dari sudut pandang 4 hal tadi yang saya ceritakan. Oke? Yang pertama, faktor pemicu terjadinya reaksi saat tubuh kita lemah. Misalkan saat kita memiliki penyakit kronis atau kita sudah lansia. Nah, misalkan gini nih, lansia. Orang kena kusta sudah usianya usia tua, misalkan sudah lansia baru kena kusta terus minum obat sampai RFT, sampai release from treatment. Nah, setelah itu memang dia kan memang sudah lansia, ya kan? Berarti tubuhnya lemah kan?
tubuhnya lemah karena sudah lansia. Berarti antibodinya lemah karena faktor natural, tapi antibodinya dilemahkan. Lah saat antibodinya dilemahkan dan di sini ada ada kuman bangkai, meskipun sudah bangkai, sudah tidak aktif menyerang, tetapi ada benda asing di situ, ya kan? Maka tubuh tetap merespon. Yang tadinya diam-diam saja, tetapi gara-gara lansia atau memiliki penyakit kronis, antibodinya lemah, dan di sini ada benda asing, maka timbullah sebuah pertarungan, gitu loh. Itulah mengapa orang-orang dengan kondisi lemah seperti lansia, seperti orang memiliki penyakit kronis dan sebagainya, itu rentan terjadinya reaksi karena antibodinya lemah. Itu satu. Yang kedua, saat ada faktor kehamilan ya, kehamilan dan setelah melahirkan. Kehamilan itu, orang hamil, ibu-ibu itu menanggung beban yang berat, baik secara stres fisik maupun mental. Oke? Nah, terus saat pasca melahirkan, sudah melahirkan, itu juga kondisi masih lemah. Maka di situ kondisi antibodi si ibu ini lemah. Lagi-lagi saat antibodi lemah, di sini ada antigen, baik antigen itu kuman kusta yang masih hidup maupun yang sudah mati, berarti ada benda asing di situ. Timbullah sebuah perang lagi. Ya, karena yang tadinya diam-diam baik, diam-diam saja, tapi begitu salah satu lemah begini, nah, ini ada benda asing nih, serang seperti itu. Benda asing yang tadinya mungkin dalam kondisi draw, mungkin dalam kondisi diam-diam saja, tidak terjadi perang gitu kan, aman-aman saja. Tapi begitu salah satu lemah, tubuh melihat, ada benda asing, bahaya nih, ya, yang bisa lebih kuat nih, yang bisa menyerang meskipun dia bangkai tubuhnya sudah mati, tetapi ada benda asing yang tadinya dipertahankan, tidak menyerang, benda asing yang tadinya diblokir oleh pertahanan tubuh, begitu pertahanan tubuh ini melemah seperti dalam kondisi hamil dan pasca melahirkan, tubuh secara umum melihat ada benda asing dan ini tidak ada yang menjaga nih, tidak ada yang memblokir, yang membuat blokade keamanan, karena keamanannya antibodinya sedang lemah nih, serbu serang, seperti itu guys. Itu pada kondisi kehamilan dan pasca melahirkan. Yang berikutnya faktor-faktor pemicu, yaitu setelah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi. Entah itu vaksinasi apa, vaksinasi COVID kayak, vaksinasi imunisasi dasar kayak dan sebagainya, atau imunisasi tambahan, imunisasi dewasa kayak dan sebagainya. Oke? Baik yang wajib maupun yang sunnah kayak. Oke, apapun itu. Saat orang pasca imunisasi atau vaksinasi, tubuhnya dipicu, antibodinya kuat. Ya, saat antibodi dikuatkan, di sini ada antigen, perang terjadi itu ya. Nah, ini juga berlaku saat obat-obatan tertentu. Nah, ini faktor pemicu yang berikutnya kan itu saat pasien dikasih obat-obatan tertentu yang memicu antibodi ini kuat. Jadi kalau tadi kan vaksin, yang ini adalah obat-obatan tertentu. Misalkan obat penguat antibodi, atau misalkan, nah ini teman saya pernah ada yang juga nanya melalui inbox Facebook saya, dia open status mengenai statusnya dirinya sudah terkena HIV. Kak, saya penderita HIV tapi juga penderita kusta, ini saya berisiko reaksi atau tidak? Nah waktu itu saya jawab, nah Anda tetap berisiko reaksi karena Anda sebagai penderita HIV setelah minum obat ARV kan, minum obat ARV untuk menguatkan antibodi. Nanti antibodi CD4-nya Anda muncul, menguat. Nah, di situ bisa terjadi reaksi. Oke, itu satu kondisi. Kenapa? Karena antibodinya menguat, antibodi CD4-nya menguat. Tatkala antibodi menguat, nah lagi-lagi perang yang akan terjadi seperti itu. Yang berikutnya faktor yang memicu timbulnya reaksi adalah saat adanya infeksi. Misalkan infeksi sakit gigi yang berlubang, infeksinya ya bukan hanya sekedar berlubang, tetapi adanya infeksi. Kalau sekedar berlubang tapi tidak infeksi mungkin tidak memicu timbulnya reaksi. Tetapi saat infeksi gigi berlubang, sakit dan timbul infeksi, masuk ke tahap-tahap infeksius. Lalu misalkan sakit malaria atau infeksi-infeksi yang lain, misalkan kecacingan, adanya bisul dan sebagainya. Nah, saat terjadinya proses infeksi itu juga kan terjadi peperangan. Misalkan di gigi lagi sakit gigi, di sini sedang terjadi peperangan antara antigen, kuman, dan antibodi. Nah, saat seperti itu maka tubuh akan merespon peperangan yang lain. Antibodi yang lain dikerahkan semuanya, dikuatkan semuanya, termasuk antibodi untuk melawan antigen kuman kusta.
Itulah mengapa orang yang kecacingan, orang yang punya bisul, orang yang sakit gigi, biasanya dia reaksi terus, reaksi timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi. Oh, gara-garanya ini nih penyebabnya. Oh, ada faktor pemicu ini nih. Biasanya setelah dikasih obat untuk obat kecacingan, reaksinya mereda. Atau obati dulu giginya yang sedang berlubang, yang sedang sakit gigi, yang sedang infeksi. Setelah itu inflamasinya mereda, infeksinya mereda, stadium inflamatori atau reaksi kustanya juga mereda. Seperti itu. Gitu ya, berarti bisa dipahami. Faktor pemicu yang berikutnya, waktu itu saya sebutkan adanya stres fisik dan mental. Ini secara umum nih, stres fisik dan mental, misalkan kecapean secara fisik. Nah, ini yang kadang sering menjadi dilema nih teman-teman kusta ini kan, gimana saya nggak boleh kerja, saya begitu kerja dikit, macul sedikit, stres fisik saya bertambah, saya reaksi lagi. Nah ini kan, atau stres mental. Makanya teman-teman di grup forum peduli kusta itu kan, jangan stres, dibikin slow aja, pasrah saja, berdoa saja. Oke, terima kasih untuk motivasi-motivasi tersebut, karena itu memang bermakna juga untuk mencegah terjadinya reaksi. Karena stres fisik maupun mental ini akan menurunkan antibodi. Lagi-lagi saat antibodi dilemahkan, nah ini ada antigennya merasa tidak terhalangi, tidak terblokir, maka tubuh akan merespon justru serang. Saat antibodinya melemah seperti itu, loh ini ada bahaya, potensi bahaya, serang, terjadilah reaksi. Nah gitu. Yang berikutnya, faktor pemicu timbulnya reaksi adalah adanya kurang gizi, kondisi kurang gizi, atau malnutrisi. Nah, makanya perhatikan nih, makan tidak hanya asal kenyang, tetapi nilai gizinya cukup. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya kan? Karbohidrat, protein ini ada protein nabati dan hewani, ini juga harus terpenuhi semua. Adanya protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Ini harus tercukupi. Kalau hanya asal kenyang, nasi yang banyak, tapi tidak cukup gizi, hati-hati. Itu nanti kalau kurang gizi, Anda potensi terjadinya reaksi seperti itu. Karena kalau kurang gizi, lagi-lagi antibodinya lemah. Kalau antibodi lemah, nanti tubuh malah memerintahkan untuk terjadinya peperangan antara antigen dan antibodi, sehingga timbullah reaksi. Yang berikutnya, faktor pencetus terjadinya reaksi adalah pemakaian obat-obatan yang meningkatkan kekebalan. Oh, tadi sudah dibahas ya, yang saya mencontohkan kasus teman saya yang konsul, yaitu dia terkena HIV. Di situ dia mengkonsumsi obat-obatan untuk menguatkan antibodi. Oke, saya bahas lebih lanjut nih. Itu tadi saya sudah mengupas faktor pemicu terjadinya reaksi dari sudut pandang tadi ya, 4 saat kapan terjadinya reaksi, yaitu saat menguatnya atau melemahnya salah satu komponen di antara antigen atau antibodinya. Oke. Ada saat-saat terjadinya reaksi yang lain, yaitu saat awal-awal pengobatan. Biasanya reaksi tipe 1, reaksi tipe 2, simak video perbedaan reaksi tipe 1 dan tipe 2 saya. Di situ pahami. Ada reaksi tipe 1, reaksi tipe 2. Reaksi tipe 1 biasanya timbul segera setelah pengobatan. Nah, oke, reaksi tipe 1 ini bisa pada pasien PB maupun MB. Reaksi tipe 2 hanya pada pasien MB. Reaksi tipe 2 ini biasanya timbul setelah biasanya 6 bulan ke atas. Lagi pengobatan kok bisa reaksi? Ya, kenapa? Nah, ini yang kadang sering disalahpahami oleh teman-teman. Jangan-jangan ini adalah efek samping obat kusta. Padahal bukan. Tidak secara langsung. Gitu loh. Bukan berarti efek rifampicin mengakibatkan terjadinya reaksi. Bukan efek dari obat MDT timbul reaksi. Bukan. Tidak langsung. Yaitu melalui mekanisme seperti ini. Pasien PB atau MB reaksi tipe 1. Biasanya beberapa saat setelah mengonsumsi obat MDT timbul reaksi. Kenapa? Nah, karena saat diobati, sudah minum obat, kan kondisi kuman dilemahkan. Yang tadinya banyak yang hidup, banyak yang solid, banyak yang utuh, yang masih aktif, begitu minum rifampicin, jeger langsung dibom, kumannya dilemahkan. Baik yang tadinya hidup menjadi mati, ya kan? Atau jumlahnya berkurang dan sebagainya. Yang jelas kumannya, antigennya lemah. Antigennya dilemahkan baik secara kuantiti maupun quality. Saat timbulnya kelemahan ini, antigennya melemah, si antibodi memerangi, gitu kan? Karena udah dibantu obat kan, si antigen lemah. Nah, ini ngomong lemah nih. Nah, si antibodi menyerang, timbullah perang, masuklah ke stadium peradangan, stadium reaksi, seperti itu. Itu pada reaksi tipe 1. Reaksi tipe 2. Reaksi tipe 2 hanya pada pasien MB. Pasien MB kumannya lebih banyak daripada PB. Namanya saja multibasiler. Oke.
Itulah mengapa di sini membutuhkan waktu lebih lama, yaitu pengobatan tadi 6 bulan. 6 bulan untuk memicu terjadinya reaksi ya. Jangan salah paham. Obatnya tetap 12 blister. 12 bulan bisa dikonsumsi seperti itu. Tetapi biasanya timbul reaksi tipe 2 setelah 6 bulan ke atas. Nah, setelah minum obat terus 6 bulan ke atas, di situ biasanya timbul reaksi tipe 2. Kenapa? Ya lagi-lagi tadi, setelah minum obat karena kumannya MB lebih banyak, itulah makanya membutuhkan waktu 6 bulan lebih untuk bisa melemahkan si kuman, baik secara kualitas maupun kuantitas. Begitu kumannya lemah, antibodinya serang, serbu, perang seperti itu. Maka masuklah ke stadium reaksi. Seperti itu, guys. Itulah mengapa bisa terjadi reaksi selama masa pengobatan. Oke. Lagi nih, pendidikan penting nih. Ada orang-orang yang benar-benar resiko tinggi terjadinya reaksi. Nah, tadi saya jelaskan kapan sih saat terjadinya reaksi, yaitu saat si kuman ini lebih kuat, saat kuman dikuatkan. Maksudnya kuman kuat itu karena apa? Karena berkembang biaknya secara masif. Ingat, kuman kusta itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat, dengan sangat banyak. Dalam tempo 2-3 minggu bisa 10 pangkat 4, bisa 10 pangkat 7. Bayangin, 10 pangkat 7 berarti nolnya 7, berarti 10 juta. 10 pangkat 4 berarti berapa? 10.000. Oke, bisa melipat gandakan sejumlah sebanyak itu dalam tempo beberapa minggu. Nah, saat kuman kusta bertambah kuat, dikuatkan oleh proses naturalnya dia berkembang biak, baik secara kualitas atau kuantitas, maka timbul peperangan, timbul stadium reaksi. Itu saat kapan? Ya, saat pasien menderita kusta MB. MB lebih cenderung terkena reaksi daripada PB. Kenapa? Ya karena MB kumannya lebih banyak dari PB. Pasien PB itu kan kalau dicek BTA skin smear aja sampai nggak kelihatan kumannya, saking sedikitnya. Bukan berarti nggak ada kuman loh ya. Saking sedikitnya kuman PB, maka pasien PB lebih rendah resikonya timbul reaksi daripada MB. Makanya yang sering terkena resiko reaksi adalah pasien-pasien MB. Seperti itu, guys. Oke. Tetapi ada pertanyaan, apakah pasien PB tidak bisa terkena reaksi? Tetap bisa. Pasien PB tetap bisa terkena reaksi. Bahkan pasien PB reaksi sampai cacat tingkat 2 pun ada di daerah saya, di Kabupaten Tegal itu ada. Loh, kok pasien PB bisa timbul reaksi? Bisa. Dilihat dari sudut pandang antibodinya. Tadi saya bilang kan, antibodi yang kuat, antibodi yang dikuatkan bisa timbul reaksi. Pasien PB dan MB kalau dilihat dari kuman banyakkan MB kumannya, tetapi kalau dilihat dari antibodi, kekebalan selulernya lebih tinggian pasien PB. Nah, kalau pasien PB antibodinya kuat, jadi tetap aja ada reaksi, ada ancaman terjadinya reaksi. Ya, antibodinya kuat, kumannya lemah, lagi-lagi kalau kuat atau lemah dari salah satu ini timbul peperangan, timbul reaksi. Seperti itu, guys. Oke, ada lagi nih ilmu penting. Penderita yang sangat berisiko tinggi terjadinya reaksi adalah penderita-penderita yang akan saya sebutkan karakteristiknya. Ya, pahami betul. Jangan-jangan Anda adalah salah satu di antara ini. Yang pertama, penderita yang memiliki cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2 saat RFT, saat selesai pengobatan, dimonitor setelah pengobatan, Anda ternyata setelah dinilai penilaian fungsi sarafnya, kok Anda memiliki cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2. Anda simak dulu video saya, cacat tingkat 1 itu apa, cacat tingkat 2 apa. Kalau Anda memiliki cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2 pada saat akhir penilaian RFT, pada saat akhir penilaian pengobatan dinilai, dimonitor, dievaluasi, loh kok Anda punya cacat tingkat 1, cacat tingkat 2, itu artinya apa? Berarti sempat terjadinya sebuah reaksi atau sebuah penyerangan kepada saraf Anda, saraf tepi Anda. Itu artinya apa? Berarti kuman Anda memang banyak. Kalau kuman banyak, lagi-lagi, kalau kuman banyak berarti lebih berisiko timbulnya reaksi. Maka dari itu, kalau Anda kok punya cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2 pada saat akhir penilaian RFT atau selesai pengobatan, Anda patut dipantau ketat 3 bulan sekali.
Pantau setelah RFT, setelah minum obat selesai, Anda dipantau 3 bulan sekali, dipantau fungsi sarafnya. Pemeriksaan fungsi saraf wajib dilakukan 3 bulan sekali setelah Anda selesai pengobatan. Sampai kapan? Kalau Anda pasien PB sampai dengan 2 tahun, kalau Anda pasien MB sampai dengan 5 tahun. Selain pasien yang tadi memiliki kecacatan tingkat 1 atau cacat tingkat 2 pada saat RFT, ada juga pasien yang harus membutuhkan monitoring ini 3 bulan sekali, yaitu jika Anda pernah terjadi reaksi baik sebelum pengobatan maupun selama pengobatan. Kalau Anda sebelum pengobatan sudah pernah reaksi, kalau Anda selama pengobatan sudah pernah reaksi, maka Anda harus dimonitor 3 bulan sekali. Oke, kenapa? Ya karena kalau terjadi reaksi berarti selama ini Anda memiliki kuman yang banyak gitu. Sebelum pengobatan, selama pengobatan Anda reaksi berarti kuman dalam diri Anda itu banyak. Kalau kuman banyak berarti resiko meskipun kumannya sudah mati, meskipun sudah menjadi bangkai karena kumannya banyak. Nah, ini tetap terjadi resiko peperangan gitu loh. Makanya harus dipantau terus, pemantauannya panjang. Pemantauan ini namanya semi aktif surveillance. Kenapa disebut semi aktif? Karena tidak seluruh pasien diawasi seperti ini. Oke, karena tidak setiap bulan juga, tapi 3 bulan sekali. Anda penderita harus datang ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan dirinya. 3 bulan sekali. Kalau Anda nggak datang, petugas Anda wajib mengunjungi rumahnya. Pemantauan semi aktif surveillance. Ada lagi kondisi yang membutuhkan semi aktif surveillance atau pemantauan ketat ya, yaitu bagi Anda penderita yang memiliki jumlah BTA positif 3. Jika Anda pernah memeriksakan pemeriksaan BTA skin smear waktu pengobatan atau sebelum pengobatan pernah diperiksa dan BTA-nya Anda plus 3. Nah, plus 3 itu kan berarti banyak nih, dalam satu lapang pandang ada sekian kumannya. Kalau Anda pernah dihitung BTA-nya, indeks bakteriologinya BTA plus 3, berarti Anda memiliki kuman yang banyak. Berarti Anda setelah selesai pengobatan atau RFT wajib dipantau 3 bulan sekali. Semi aktif surveillance. Lagi-lagi pasien khusus yang membutuhkan pemantauan adalah jika Anda memiliki infiltrat atau nodul. Infiltrat adalah penebalan kulitnya, di sini misalkan ada bercak sampai menebal atau di sininya menebal atau memiliki nodul benjol-benjol. Berarti itu kan khas pada pasien MB ya. Kalau sampai terjadi infiltrat, penebalan, sampai terjadi benjolan atau nodul, berarti kuman Anda banyak. Kalau kuman Anda banyak, berarti Anda lebih beresiko terkena reaksi. Maka dari itu, Anda masuk pasien-pasien khusus yang diharuskan, diwajibkan, diawasi, dimonitor 3 bulan sekali pasca pengobatan, pasca RFT. Saya simpulkan lagi ya, pasien-pasien khusus yang memiliki resiko sangat tinggi terjadinya reaksi yang membutuhkan pemantauan setelah RFT. Pemantauan fungsi saraf 3 bulan sekali adalah yang pertama, pasien yang memiliki cacat tingkat 1 dan cacat tingkat 2 pada saat penilaian RFT, pada saat penilaian akhir pengobatan atau RFT itu. Yang kedua, pasien yang pernah mengalami reaksi baik sebelum pengobatan maupun selama pengobatan. Yang ketiga, pasien yang memiliki BTA hasil pemeriksaan skin smear laboratoriumnya positif 3. Yang berikutnya pasien yang ada infiltrat atau nodulnya. Keempat pasien ini membutuhkan pemantauan ketat 3 bulan sekali. Kalau pasien PB sampai 2 tahun, kalau pasien MB sampai dengan 5 tahun. Perhatikan. Itulah mengapa di buku penderita yang baru kusta, desainnya halamannya beda. Di situ ada halaman yang di situ terdapat pemantauan fungsi saraf 3 bulan sekali. Saya hitung nih ada berapa? Ternyata ada 20 kali pemeriksaan. Ya benar, 20 kali. Uang 3 bulan sekali berarti setahun kan 4 kali. Tadi kalau pasien PP kan diawasi sampai 5 tahun, berarti 4 dikali 5 20. Benar, pemantauannya sampai 20 kali di situ. Formnya itu difasilitasi adanya lembar khusus pemantauan pasca RFT untuk ini. Disinilah yang tidak semua puskesmas, tidak semua nakes melakukan pemantauan ini. Ini pasien harusnya dipantau terus karena ini sangat-sangat resiko tinggi terjadinya reaksi. Di sini akhirnya tidak dipantau, akhirnya timbul reaksi diem-diem baik, salah tata laksana, penderita mengobati dengan sendirinya, dengan caranya sendiri, akhirnya kecacatan yang timbul. Akhirnya perjuangan kita untuk mencegah kecacatan tidak tercapai gara-gara kita tidak melakukan semi aktif surveillance ini. Camkan baik-baik, video ini sangat penting, durasinya panjang, oke?
pelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.